Nah, kegunaan dari manajemen produksi dan operasi ini adalah kegunaannya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Ya, produktivitas adalah berapa banyak produk atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan sumber daya tertentu. Ya. Semakin banyak yang dihasilkan dari sumber daya tertentu, maka dikatakan semakin produktif. Ya. Atau dengan menggunakan bahan baku yang sama menghasilkan produk yang lebih banyak, ya. Yaitu disebut dengan produktivitasnya meningkat. Ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efektivitas. Efektivitas ini adalah yang kaitannya dengan kegiatan, ya, dengan kegiatan, dengan aktivitas, ya. Jadi kegiatan dengan metode, ya, dengan metode yang lebih baik maka akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Ya. Kemudian efisiensi, meningkatkan efisiensi ini adalah kaitannya dengan penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya mesin, sumber daya bahan baku, ya. Jadi dengan bahan baku yang sama menghasilkan produk yang lebih banyak, berarti dia dikatakan efisien, ya. Sehingga dari efektivitas dan efisien ini akan berujung pada produktivitas, ya. Jadi dengan efektivitas yang lebih sederhana menghasilkan produk yang lebih banyak. Dengan menggunakan bahan baku yang sedikit menghasilkan produk yang lebih banyak. Sehingga ujung-ujungnya adalah meningkatkan produktivitas. Di mana penggunaan dari manajemen produksi dan operasi? Manajemen produksi dan operasi digunakan pada perusahaan industri. Perusahaan industri banyak sekali, ya. Ada manufaktur, ada perkebunan, ada pertambangan, ya. Pabrik atau manufaktur itu sangat banyak sekali, ada pabrik mobil, pabrik motor, pabrik HP, pabrik komputer dan sebagainya. Atau di perusahaan jasa, ya, perusahaan jasa seperti bank, rumah sakit, ya, kemudian transportasi, ya, transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, ya, pendidikan, ya, itu banyak sekali. Jadi semuanya membutuhkan manajemen produksi dan operasi, ya. Karena apa? Karena semuanya itu kegiatannya itu adalah menggunakan proses konversi. Ada input, ada proses, ada output, ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan manajemen produksi dan operasi. Berikut adalah penjelasan tentang efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Atau lebih dikenalnya dengan doing things right. Jadi melakukan sesuatu yang benar. Kemudian efektivitas adalah kemampuan menentukan tujuan yang tepat atau doing the right thing. Ya. Jadi kemampuan menentukan tujuan yang tepat. Ya. Jadi kalau tadi efektivitas itu adalah yang kaitannya dengan kegiatan, efisiensi itu adalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Nah, efisiensi ini adalah kaitannya dengan penggunaan resource, ya, resource. Jadi penggunaan resource yang tinggi, nah, semoga low waste. Jadi rendah sisa-sisanya, ya. Kemudian efektivitas itu kaitannya dengan pencapaian tujuan, goal attainment, sehingga akan didapatkan high attainment, ya. Kemudian untuk itu maka suatu manajemen itu harus meningkatkan efisiensi atau low resource waste atau rendah dari sisa dari sumber daya dari bahan baku, ya, atau yang kedua adalah pencapaian dari high effectiveness, jadi tinggi dari effectiveness, yaitu mencapai tujuan yang tinggi, yang maksimum, ya. Ukuran keberhasilan dari manajemen produksi dan operasi itu adalah produktivitas. Produktivitas itu adalah keluaran dibagi dengan masukan, ya. Jadi output dibagi dengan input. Ya, jadi tadi dalam proses konversi ada output, ada input.
Jadi atau hasil yang diperoleh dibagi dengan sumber daya yang digunakan. Ya. Rumusnya sederhana. Ya. Kemudian indeks produktivitas itu adalah produktivitas pada periode tertentu dibagi dengan produktivitas pada periode dasar dikalikan dengan 100%. Yang 100% ini adalah produktivitas pada periode tertentu. Ya. Jadi dengan indeks produktivitas ini kita bisa membandingkan keadaan produktivitas dari satu periode dengan periode yang lainnya. Ya. Berikut adalah contoh bagaimana menghitung produktivitas dan indeks produktivitas. Ya. Di sini ada tahun, kemudian ada produksi, jumlah produksi, TK itu adalah tenaga kerja, maka kita akan menghitung bagaimana indeks produktivitasnya. Nah, untuk menghitung indeks produktivitasnya adalah produksi itu adalah output, ya, inputnya adalah tenaga kerja, berarti output dibagi dengan input, ya, berarti 640 dibagi 80 menjadi 8. Artinya apa? Artinya adalah satu pekerja menghasilkan 8 produk. Ya. Kemudian tahun 91 berarti produktivitasnya adalah 701 dibagi 85, 8,25. Berarti ada meningkat produktivitasnya, ya. Kemudian tahun 92 itu adalah 714 dibagi dengan 91, 7,85, berarti produktivitasnya menurun. Kemudian 93 dihasilkan produktivitasnya adalah 730 dibagi 95, 7,68. Turun lagi, kemudian 94, 760 dibagi 100 menjadi 7,6. Jadi produktivitasnya menurun. Ya, dari 8, kemudian naik ke 825, kemudian turun lagi 785, kemudian turun 768, kemudian turun lagi 760. Ya. Ya, kemudian dari sini maka kita bisa membuat grafik produktivitas. Grafik produktivitas itu dalam bentuk grafik batang. Ini mahasiswa bisa melakukannya dengan menggunakan Excel, ya. Nah, dengan gambaran grafik ini kita bisa lihat secara langsung adalah pada tahun kedua. Ya, pada tahun kedua itu produktivitasnya yang paling tinggi, ya, dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya, ya. Dan yang paling rendah adalah pada tahun kelima. Kemudian bagaimana menghitung indeks produktivitas? Nah, untuk menghitung indeks produktivitas itu adalah produktivitas tahun dasar itu kita ambil pada tahun 90. Nah, untuk tahun 91 itu indeks produktivitasnya adalah 8,25 dibagi 8 dikalikan 100%. Maka kita dapatkan 103,09. Kemudian untuk tahun 92 itu adalah 7,85 dibagi dengan 8, maka kita kalikan 100, kita dapatkan 98,08. Untuk tahun 93 itu adalah 7,68 dibagi 8 dikalikan 100, kemudian sama dengan 96,05. Untuk tahun 94 itu adalah 7,6 dibagi 8 kita dapatkan 95. Dan untuk indeks produktivitas ini tidak digambarkan sebagai grafik batang, tapi digambarkan sebagai grafik garis, ya. Karena kenapa? Karena ada terkaitan antara antara produktivitas satu dengan produktivitas yang lainnya yang dikaitkan dengan produktivitas tahun dasar, yaitu pada tahun dasar pada tahun 90, ya. Oleh karena itu grafiknya bukan merupakan grafik batang tapi adalah grafik garis. Karena kenapa demikian? Karena antara indeks satu dengan indeks lainnya dikaitkan pada indeks pada tahun dasarnya. Berikut adalah contoh produktivitas pada pertanian. Ya, di sini ada beberapa tahun, ya. Ada produksinya, ada hasil per hektarnya, ya. Kemudian ada panen, ada jumlah konsumen. Hasil per hektar. Nah, hasil per hektar itu berarti adalah berarti apa? Jumlah produksi, ya, produksi itu adalah outputnya, ya. Inputnya adalah luas panen, ya, luas panen dalam hektar, ya. Jadi di sini adalah misalkan ini adalah 8 juta. Jadi tahun 97 itu ada 8 juta ton, ya. Kemudian dibagi dengan 1,5 juta hektar, ya. Maka kita dapatkan hasil per hektarnya adalah 52,15. Jadi hasil per hektar ini sebetulnya adalah
angka produktivitas ya. Jadi ini adalah angka produktivitas. Sehingga untuk produktivitas ini mahasiswa bisa melakukan penelitian misalkan tentang produktivitas panen di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, datanya bisa diambil dari pusat data statistik ya. Luas panennya juga ada di data BPS ya, dan bisa menghitung produktivitas per hektarnya ya. Dan dari situ bisa dibuat suatu peta atau suatu ya katakanlah peta ya, itu daerah mana yang produktivitasnya paling tinggi, daerah mana produktivitasnya yang paling rendah ya. Jadi kita bisa melakukan analisisnya ya, di mana daerah-daerah yang produktivitasnya tinggi dan di mana produktivitasnya yang rendah. Ya. Jadi bisa dilakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder.